Selamat pagi, Mas Tomo, Mbak DJ, Mbak Dian, Mbak Ega, dan teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini, gitu. Salam bahagia dan sehat tadi ya, yang Mbak DJ mengatakan bahwa kata-kata itu sekarang terasa mahal gitu ya, melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang menyayat hati, yang bikin patah hati gitu, yang ada di hati kita. Nah, nanti selama mungkin 30 menit ke depan, teman-teman, Bapak dan Ibu, saya mungkin akan bercerita, gitu ya, sharing, membagikan apa yang mungkin saya juga lakukan di lapangan terkait dengan mungkin adiksi dan bunuh diri seperti itu. Karena ternyata hal tersebut sangat erat kaitannya secara tidak langsung seperti itu. Saya mau izin share screen dulu. Baik, apakah slide-nya terlihat? Lihat, Mbak. Oke, terima kasih. eh saya mengambil judul saling menjaga dan menguatkan itu karena saya merasa bahwa proses kita untuk mencegah satu fenomena bunuh diri yang akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita itu memang tidak akan pernah bisa sendiri. Saya sebagai profesional jelas membutuhkan teman-teman dari profesi lain, mungkin juga dari mereka yang membahas tentang isu-isu yang lain kayak gitu. Sehingga fenomena bunuh diri ini tidak hanya menjadi satu keprihatinan satu profesi tertentu, tetapi memang kita angkat menjadi satu keprihatinan bangsa ini gitu. Bagaimana banyak sekali agenda terkait dengan bonus demografi, anak muda yang akan semakin produktif, yang katanya kita akan membangun Indonesia emas, tetapi ternyata berbenturan dengan satu isu kesehatan mental yang marak terjadi. Ekstrimnya tadi yang disampaikan gitu ya. Kalau tidak membunuh orang lain, membunuh diri sendiri. Maka ini juga satu ajakan untuk kita semua. Kita akan melihat eh, ini adalah bentuk atau salah satu dari sekian contoh kasus gitu ya. Kita Agustus tahun ini dikagetkan dengan kisah Pak Sutri di Tulungagung yang melakukan bunuh diri karena terhimpit ekonomi. Kemudian kita juga masih sangat ingat tentang kisah ibu gitu ya, yang dia melakukan bunuh diri dan dia juga mengajak anaknya untuk mengakhiri hidup karena tekanan ekonomi. Satu kondisi yang sangat mengejutkan karena eh, surat yang ditinggalkan sang ibu seolah-olah mengatakan bahwa dunia ini atau negara ini, kehidupan ini tidak akan pernah aman, bahkan untuk anak-anaknya. Ini sangat membuat patah hati. Ini sangat membuat hati itu rasanya miris gitu, sedih. Kemudian kita juga mau melihat bahwa angka bunuh diri di Indonesia itu meningkat 60% dalam 5 tahun terakhir. Saya mengambil dari Good Stats gitu ya, bahwa Bapak dan Ibu dan teman-teman mungkin bisa melihat pada tahun 2020, kemudian 2021 dia akan terus meningkat di tahun 2022, mungkin juga terkait dengan adanya pandemi COVID gitu ya di tahun 2020, 2021 gitu ya, 2022 saat kondisi ekonomi di sekitar juga lagi nggak baik-baik saja, maka mungkin itu juga berdampak. Kemudian di tahun 2023, kemudian di tahun 2024. Kemudian tingkat kesepian. Nah, dari Kompas saya mengambil gitu ya, yang bersumber dari Global School Based Student Health Survey gitu. Kita bisa melihat bahwa tingkat kesepian dan bunuh diri pada remaja itu meningkat, Bapak dan Ibu. Laki-laki dan perempuan, ya, remaja yang mengaku sering atau selalu merasa kesepian, kita bisa melihat ya grafiknya dari 2007, perempuan 10,5 dia naik menjadi 24. Yang laki-laki dari 7 naik menjadi 14,4. Kemudian
Remaja yang tidak memiliki teman dekat, kita lihat juga angkanya mulai kemudian naik gitu. Remaja yang pernah mempertimbangkan serius untuk bunuh diri. Padahal kita tahu bahwa secara perkembangan tugas remaja itu apa? Bersosialisasi, dia membuka diri, mencari identitasnya di luar dirinya, mencari tahu aku itu sebenarnya siapa, punya teman gitu ya. Tidak terisolasi, tetapi ternyata ada satu fenomena bahwa remaja tidak punya teman dekat gitu. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mas Tomo ya, beberapa ya. Ini yang membuat patah hati juga gitu. Saya mau memaparkan ini sebagai bentuk bahwa bukan hanya tentang korban, tetapi juga kita yang seringkali melihat itu rasanya kok kok setiap hari beritanya seperti ini gitu. Jangan-jangan malah kita sendiri yang tidak pernah punya apa ya kondisi yang cemas, khawatir menjadi ikut cemas dan khawatir karena melihat berita yang terus-menerus menimbulkan perasaan yang tidak aman gitu. Nah, kemudian kita melihat gitu kondisi sosial tertentu, kita harus mengingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Saya, kita semua itu adalah satu makhluk sosial. Tugas kita sejatinya adalah merasa bahwa kita akan punya peran dalam sosial, dalam lingkup sosial. Sejak remaja, sejak anak-anak, mungkin kita sangat senang ketika dulu anak-anak kita punya apa namanya peran gitu sama teman dekatnya gitu bisa memberikan misalnya berbagi makanan itu sangat menyenangkan itu waktu anak-anak ketika remaja kemudian ketika kita bisa membantu orang lain akan timbul perasaan senang gitu nah perasaan-perasaan ini sebenarnya adalah satu kodrat yang harusnya kita rasakan nah ketika terjadi bahwa kita atau seseorang sudah merasa bahwa dirinya tidak bisa lagi berperan di lingkup sosial saya ternyata memilih atau saya terisolasi karena suatu kondisi, dia merasa nggak berguna. Jadi ini adalah satu dinamika yang manusiawi, yang wajar, yang kemudian sebenarnya kita alami. Makanya kemudian seri Pelita Jiwa ini ada karena sebenarnya kita juga rindu untuk kemudian berperan. Apa ya peranku ketika ada satu fenomena seperti ini? Ketika di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di RT, di RW, dimanapun kita berada, apa peranku? Seperti itu. Nah, ketika seseorang merasakan satu kesepian, dia tidak lagi akan bisa bermakna secara sosial, teman-teman. Dia akan merasa tertekan, dia akan merasa sangat berbeda. Kemudian depresi dan akhirnya diakhiri dengan bunuh diri. Nah, setiap fenomena yang terjadi di sekitar kita itu selalu ada tanda, apapun itu. Seringkali tanda atau peringatan ini hadir dalam keheningan, diam. Nah, ini saya lihat kita lihat bersama-sama tanda atau peringatan bunuh diri itu seperti apa. Yang kita misalnya sebagai caregiver atau kita dalam keluarga kita, dalam lingkup terdekat di keluarga, di lingkungan rumah, kompleks gitu ya, kompleks rumah, di kampus, di kantor, di sekolah, dimanapun kita menjadi lebih aware dengan teman terdekat kita, rekan kerja, atau siapapun gitu ya. Yang pertama adalah ia seringkali membicarakan tentang bunuh diri, menyakiti diri, dan selalu membicarakan tentang kematian gitu. Seringkali itu dibicarakan dengan bercanda seperti itu. Kita sebagai orang terdekat, kita mencoba untuk mengenali hal ini. Kemudian kedua, membenci dan menghujat diri sendiri. Mengatakan bahwa sepertinya aku nggak ada gunanya ya. Merasa putus asa dan terjebak pada satu masalah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mencari cara mematikan untuk bunuh diri sudah mulai muncul upaya-upaya. Saya bertemu dengan satu klien usia 15 tahun, laki-laki, dia masih SMP. Dia sudah berpikir dan sudah mengeksekusi pikirannya dengan pergi ke toko bangunan untuk membeli tali tambang. Dia sudah tahu bahwa saya setelah ini akan pergi, kemudian saya akan menggantung diri saya karena apa? Beratnya tuntutan yang diberikan oleh lingkungan sekitar, gitu. Nah, ini eh,
sudah mencari cara. Kok bisa ya anak seusia itu sudah bisa mencari cara gitu. Kita tidak pungkiri bahwa kondisi teknologi sekarang, kemudian arus informasi yang bisa kita akses dengan mudah, membuat siapapun itu juga bisa mengakses atau mencari cara untuk dia mengakhiri hidup. Nah, ini kita juga perlu waspada, mulai aware dengan apa yang kita konsumsi di media. Menarik diri dari keluarga, teman, atau sahabat. Bertindak merusak diri, misalnya melukai tubuh, mengkonsumsi alkohol gitu ya, overdosis obat-obatan, psikotropika gitu ya, jenis sedatif, misalnya obat tidur tanpa resep dokter. Kemudian perubahan fisik dan suasana hati yang drastis, mudah marah, tidak terkendali gitu ya. Tidur lebih lama dari biasanya atau malah punya masalah tidur, nafsu makan yang sangat meningkat atau tidak punya nafsu makan sama sekali gitu ya. Nanti Mbak Ega akan menjelaskan secara lebih detail bagaimana gejala-gejala mereka yang mengalami depresi yang mungkin juga terkait dengan perilaku bunuh diri ini gitu. Kemudian mengatur segala hal untuk ditinggalkan atau memberikan barang pribadi ke orang lain. Sudah mulai eh, apa ya tidak mau mengurusi lagi tentang barang-barangnya, melimpahkan gitu ya. Kata-katanya adalah ini buat kenang-kenangan, misalnya seperti itu gitu. Kemudian mengucapkan perpisahan atau selamat tinggal kepada orang-orang seolah tak bertemu lagi. Saya pernah mendengar cerita bagaimana kemudian mereka yang sudah ingin atau punya ide bunuh diri itu melakukan segala sesuatunya itu dengan senyap. Bisa saja mereka mengucapkan perpisahan atau selamat tinggal, bisa saja mereka melakukan itu dengan sangat sunyi, karena mereka sudah terlalu lama tinggal dalam kesendirian dan kesepian. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kondisi kejiwaan yang paling menyiksa adalah kesepian dan kesendirian, tidak punya teman, tidak punya sahabat. Gitu. Terdekat sebagai bagian dari satu komunitas, kita menjadi lebih peduli seperti itu. Ini kenali dan sadari tanda-tanda, lalu apa yang bisa kita lakukan gitu. Dampaknya kalau di kita apa seperti itu. Nah, seringkali ketika kita menemukan atau kita mendapatkan pasien atau orang terdekat misalnya ya yang mengalami kondisi gawat darurat psikologis gitu. Dukungan pertama pada psikologis itu dapat kita berikan Bapak dan Ibu. Dan ini tidak harus diberikan oleh psikolog gitu. Jadi di sini kan pesertanya beragam gitu ya. Tidak semua orang psikologi, tidak semuanya psikolog klinis misalnya ya. Mungkin ada yang aktivis, mungkin ada yang mahasiswa gitu. Kita pun dapat melakukan hal ini untuk orang-orang terdekat kita ketika kita mendapati mereka atau kita merasa sudah ada perubahan perilaku yang kita lihat dalam diri mereka. Mereka yang punya tanda atau gejala tentu tidak akan langsung mengakses layanan psikologi profesional karena pasti memberanikan diri untuk bisa mengakses layanan itu sangat apa ya, sangat luar biasa gitu kayaknya ya. Kalau kita sakit secara fisik gitu, mau ke dokter aja tuh kan rasanya juga takut. Jangan-jangan nanti sakit saya ketemunya ini lagi. Jangan-jangan ini gitu. Nah, apalagi ini sakitnya dalam tanda kutip nggak kelihatan gitu ya di kondisi mental kita, di kondisi psikis kita. Jadi pasti butuh ada orang dukungan yang membuat dia lebih berani untuk mengakses layanan kesehatan mental. Kita perlu bisa memahami dinamika teman-teman kita yang menjadi korban gitu ya perilaku ini, kemudian juga mereka yang terpapar atau yang mendampingi karena kan seringkali yang mendampingi pun itu merasakan kondisi-kondisi psikologis juga yang nggak nyaman. Nah, kita bisa melakukan ini 3L kalau kita mau sebutnya ya, ada look, listen, dan link gitu ya, lihat, dengarkan, kemudian hubungkan. Nah, yang pertama adalah look. Kita amati situasi atau kondisi terkini, reaksi emosi yang muncul dari mereka yang sedang mengalami kondisi psikologis yang tidak stabil gitu ya. Anda bisa mulai menenangkan saat emosi tidak stabil, kemudian menyingkirkan benda-benda atau barang yang membahayakan yang masih ada di sekitar individu. Seringkali kita mendapati atau
tiba-tiba misalnya kita kaget gitu ya. Loh, kok dia sudah melakukan atau dia sudah memegang eh, pisau atau memegang sesuatu yang bisa melukai dirinya. Ketika kita tahu, pastikan bahwa barang-barang itu tidak ada di sekitar dia, gitu. Gitu ya. Kemudian kita berikan pelukan paling hangat kita untuk dia, untuk siapapun, baik yang mendampingi, baik yang terpapar maupun yang sedang berupaya melakukan bunuh diri, gitu. Kemudian kita dengarkan, beri waktu, beri waktu untuk jeda. Kita berikan ventilasi untuk semua emosi yang dia rasakan, gitu ya. Kemudian kita bisa mendengarkan ketika semuanya sudah oke, kita juga merasa bahwa yang kita dampingi itu sudah mulai stabil, kita bisa memulai percakapan untuk mengembalikan individu pada kondisi here and now. Membiarkan dia menangis itu juga membuat dia bisa meluapkan emosi, kemudian kita juga bisa bertanya kepada dia. Kita dengarkan saja semua ceritanya, tidak perlu menghakimi. Ya, seringkali kekalutan, kesedihan, gitu ya, itu bisa terurai dari sebuah pelukan dan mendengarkan. Bapak dan Ibu, teman-teman, tadi pagi saya scrolling Instagram. Tidak sengaja, ini mungkin karena saya sering nyari tentang artikel bunuh diri atau bagaimana mendampingi komunitas atau strategi komunitas gitu ya untuk eh, supaya kita nggak terpapar, nggak mengalami apa ya secondary fatigue gitu ya. Akhirnya muncul di Tirto ID, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa cek gitu. Ada seorang anak gitu. Kalau dari video itu ya disampaikan bahwa ada seorang anak usia 13 tahun ketika dia sedang memvideo di sekitar rel kereta api karena dia punya ketertarikan dengan kereta gitu. Dia melihat seorang ibu yang akan mengakhiri hidupnya, kemudian dia berlari menghampiri ibu itu, kemudian dia mengajak ibu itu ke pinggir. Ibu itu menangis, anak ini memberikan satu apa ya penguatan. Dia mengatakan bahwa iya Bu, iya sudah, ayo ikut saya ke pinggir Bu, ikut saya ke pinggir. Dan kemudian yang dilakukan anak ini adalah dia tidak membantah sama sekali apa yang ibu lakukan, ibu itu akan lakukan gitu ya. Dia meminta bantuan orang sekitar dengan mengatakan, Pak, tolong Pak, ini ibu Pak, ini ibu mau melakukan bunuh diri gitu. Sang ibu yang waktu itu ditolong dia hanya mengatakan, gimana saya sudah tidak bisa menjalani hidup ini lagi. Nah, ini membuktikan bahwa siapapun bisa melakukan 3L gitu. Ketika kita punya rasa kepedulian, secara naluri manusia kita akan bisa melakukan satu kebaikan dan tindakan kemanusiaan gitu. Dan kemudian apa? Kita menghubungkan atau link, mulai bertanya, memberikan informasi atau referensi bantuan yang kira-kira dia bisa lakukan. Apa? Kamu mau dibantu apa? Saya punya bantuan gini. Mau kamu saya bantu? Misalnya seperti itu, gitu ya. Tawarkan beberapa informasi yang menjadi referensi. Dalam video tadi, si anak kemudian mau cari bantuan karena mungkin dia merasa bahwa dia adalah anak usia 13 tahun, dia tidak bisa membantu. Kemudian akhirnya dia meminta bantuan ke orang yang lebih dewasa untuk membantu ibu ini, gitu ya. Jadi seindah itu gitu. Seindah itu ketika kita itu mengaktifkan semua yang ada di dalam diri kita untuk bisa memberikan kehidupan kita juga untuk orang lain seperti itu. Kemudian, nah ini do's and don'ts-nya. Kalau tadi saya bilang ya, kita sebagai caregiver, kemudian mungkin juga bukan caregiver, tetapi sesama rekan yang mengalami atau sedang menangani kasus yang sama gitu ya. Ini kok kayaknya pusing banget. Seperti itu, kasusnya kok terus-menerus ada, tidak selesai-selesai, semakin hari, semakin bulan, semakin banyak. Bahkan mungkin sempat terpikir, ada apa ya dengan anak muda kita zaman sekarang? Seperti itu. Nah, kebaikan sederhana, membuka percakapan gitu. Aku khawatir sama kamu, boleh aku dengar apa yang sedang kamu rasakan gitu. Tidak menghakimi.
ketika kita dalam kondisi sehat saja diremehkan atau dihakimi itu kan tidak menyenangkan ya, apalagi kemudian kondisi kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Kemudian langsung bertanya intensinya, apakah kamu punya pikiran untuk melukai diri atau mengakhiri hidup gitu. Ketika saya melakukan pelayanan di healing119.id gitu, dulu ketika awal-awal saya kaget, loh kok kita bisa sih ngomong dan tanya sama orang yang bunuh diri intensinya. Bukannya itu malah bisa menimbulkan pemikiran atau idenya dia gitu ya untuk melakukan bunuh diri ya kayak gitu. Ternyata ada maksud bahwa ketika kita mulai bertanya intensinya, kita mengajak pasien kita atau mengajak orang terdekat kita itu untuk aware dengan diri dirinya, kondisi dirinya, seberapa detail idenya, apa saja yang sudah dia lakukan, apakah sudah ada upaya sampai sejauh mana, sehingga pertolongan yang kita berikan itu akan tepat sasaran, bukan hanya berdasarkan kira-kira. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Jadi ternyata kita boleh boleh menanyakan seperti itu. Ketika kita tahu bahwa sepertinya dia sudah punya banyak sekali, misalnya ya bekas-bekas sayatan di tangannya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian empati dan validasi, tetap bersama dan hubungi orang terdekat dan terpercaya, bantu akses layanan hotline eh, dan rencana keselamatan secara singkat. Seperti itu. Kemudian apa sih yang nggak bisa atau nggak boleh sama sekali kita lakukan? Yang pertama adalah meremehkan. Ah gitu aja kok pengen mati. Gitu ya, lebay ah kamu ah. Masih banyak loh orang yang lebih susah dari kamu. Nah, seringkali kita terjebak dengan narasi-narasi seperti itu gitu ya teman-teman. Aku kamu gitu, masih ada kamu tuh harus bersyukur. Gitu. Masih ada loh yang lebih apa namanya yang lebih berat masalahnya dari kamu, tapi dia bertahan gitu. Maksudnya mungkin memberi semangat gitu ya bagi kita yang mendengarkan secara sehat, secara mental mungkin oh ya maksudnya kasih semangat. Tapi kan bagi mereka yang sedang mengalami kondisi yang kelelahan, emosi yang nggak oke, itu kan malah dibanding-bandingkan gitu. Masalahku ya masalahku sendiri seperti itu. Nah, jangan sampai kita terjebak di sini gitu ya. Maksudnya mau menyemangati tapi ternyata diterimanya berbeda. Kemudian menggurui tentang etika dan agama. Kita tidak memungkiri bahwa negara kita itu adalah negara yang apa ya penganut agamanya itu banyak, hampir semua gitu. Bahkan kalau ditanya apakah ada yang ateis, sepertinya tidak ada gitu. Sehingga seringkali tidak kita sadari kita akan mengeluarkan jurus-jurus tentang etika dan agama. Saya yakin ya, kita tahu bahwa semua agama itu pasti mengatakan bahwa mengakhiri hidup itu berarti dosa. Tetapi bukan saatnya untuk kita menjadi penceramah agama dan etika ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini. Gitu. Gitu ya, apalagi kemudian Tuhan memberikan kamu apa ya, cobaan itu berarti kamu mampu untuk melaluinya gitu. Ya, itu nanti gitu. Itu nanti ketika memang semuanya sudah oke gitu. Tetapi untuk saat-saat kritis tidak gitu. Kemudian langsung menasihati atau bahkan memarahi keputusan perilakunya. Seperti itu. Itu do's and don'ts-nya kita akan lanjut. Nah, layanan bantuannya. Kalau layanan bantuan ini bisa diakses mereka yang memang orang terdekat kita, mungkin yang korban ya, korban dari perilaku bunuh diri, tetapi juga mereka yang mendampingi juga boleh loh mengakses gitu. Karena kadang yang mendampingi atau kita sendiri yang tadi ya Mbak Ratri juga sampaikan yang mengakses atau melihat situasinya itu sangat melelahkan juga, bosan, capek, cemas, khawatir kayak gitu. Kayaknya kok nggak ada berita yang bagus kayak gitu. Nah, layanan bantuan ini bisa diakses oleh Bapak Ibu dan teman-teman yang juga membutuhkan pendampingan atau teman cerita, teman sharing tentang apa yang dirasakan seperti itu. Yang pertama adalah layanan kesehatan jiwa di Fasiankes. Karena dulu saya itu ada di Jogja, lama di Jogja gitu ya. Eh, Puskesmas-puskesmas di Yogyakarta itu sangat keren menurut saya. Mereka sudah menyediakan layanan psikolog di Vaskes tingkat pertama
yang sangat terjangkau dan sangat memfasilitasi semua kalangan gitu. Ketika kita tahu bahwa mungkin biaya untuk konseling dengan psikolog profesional di swasta atau di mana itu sangat mahal gitu. Tetapi Fasiankes FKTP itu berusaha berinovasi dengan memberikan sesuatu yang sebenarnya juga bisa dilakukan oleh tempat lain, provinsi lain gitu. Eh, Teman-teman bisa mengakses di rumah sakit, misalnya kalau yang pas di Jogja, pergilah ke puskesmas gitu. Baik ada gejala bunuh diri ataupun terpapar kondisi krisis yang misalnya juga tidak oke gitu, silakan mengakses itu. Kemudian hotline ke layanan kesehatan jiwa itu di healing119.id bisa dengan chat, bisa dengan call 119 extension 8. Nanti psikolog kami gitu. Banyak sekali yang siap membantu teman-teman. Kita punya shift dari jam 00 sampai kembali lagi jam 00 setiap harinya gitu ya dibagi shiftnya. Kemudian ada telekonseling yang disediakan juga oleh IPK Indonesia, sahabat.ipkindonesia.or.id. Nah, nanti di situ teman-teman bisa mengakses laman ini, teman-teman bisa melihat jadwal psikolog yang praktek hari itu siapa saja, yang bisa melayani siapa saja, yang akan bersedia memberikan waktu dan hatinya untuk teman-teman mendengarkan semua keluh kesah, siapa saja bisa memilih yang cocok, seperti itu. Kemudian bergabung dalam support group, misalnya Into the Light. Into the Light ini mungkin memang khusus bagi mereka yang punya isu tentang suicide gitu ya. Tetapi bagi mereka yang mendampingi, misalnya juga bisa melakukan satu support group gitu. Misalnya dengan pendampingan teman sebaya gitu ya, atau membuat satu grup sendiri, kemudian didampingi oleh profesional melakukan satu apa ya namanya ya emosi gitu ya, ventilasi emosi supaya kemudian kita juga tidak mudah lelah untuk menghadapi berita-berita yang sangat sedih akhir-akhir ini gitu. Yang mungkin juga akan mempengaruhi kinerja kita seperti itu. Nah, untuk strategi komunitasnya, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan supaya komunitas kita, lingkungan kita itu juga eh, apa ya, punya satu kepedulian dengan isu ini. Yang pertama adalah tadi ada pencegahan primer dan pengurangan resiko. Strategi ini dilakukan dengan kampanye untuk mengurangi stigma. Saya rasa kampanye untuk mengurangi stigma ini juga butuh bantuan dari banyak pihak, banyak pemangku kepentingan gitu ya. Karena kalau saya, misalnya saya bekerja di instansi pemerintah gitu ya, yang kerjaannya itu kalau mau campaign tentang sesuatu ya perlu melibatkan banyak pihak sampai di tingkat yang paling kecil di RT, di kelurahan gitu. Karena nggak bisa kalau kita hanya sendiri. Psikolog klinis tidak bisa hanya sendiri. IPK Indonesia tidak bisa. Kagama, Kapsigama, semuanya butuh satu strategi untuk bersama untuk mengkampanyekan tentang mengurangi stigma ini. Kemudian isi-isinya seperti apa nanti Mbak Ega pasti akan membantu kita untuk tahu bagaimana sih mengubah stigma itu menjadi satu hal yang empatik gitu. Kemudian kita juga mempromosikan tentang dukungan melalui hotline gitu. Kalau di IG melihat ada layanan konseling, silahkan itu disebarkan seluas-luasnya. Telekonseling ataupun di Fasiankes, silahkan disebar seluas-luasnya. Tuh, kita mengkampanyekan ini. Bisa kalau di Semarang, kan kebetulan saya di Semarang ya. Di Semarang itu misalnya PKK, saya tergabung di PKK, RT RW kayak gitu. Nah, itu saya sebarkan melalui RT RW gitu ke kelurahan ketika misalnya saya tahu, oh Bapak ini lurah di sini gitu. Jadi ini adalah satu inisiasi yang memang perlu muncul karena tadi kembali bahwa kita adalah satu makhluk sosial yang perlu bersama-sama menanggulangi ini, bersama-sama saling menjaga dan menguatkan gitu. Yang kedua adalah pelatihan kader jiwa untuk screening, intervensi singkat dan merujuk ke layanan profesional yang sesuai. Beberapa puskesmas di Yogyakarta atau mungkin sekarang sudah semua gitu ya. Saya belum begitu update dulu waktu di tahun 2012 2013 itu masih di Kalasan gitu. Ada kader jiwa yang dilatih untuk melakukan screening intervensi singkat dan merujuk mereka yang punya gejala
eh, gangguan jiwa. Waktu itu karena kasus bunuh diri di Kalasan itu tinggi. Nah, kita bisa meniru kondisi atau bukan kondisi ya, kita bisa meniru strategi ini untuk kemudian bisa bersama-sama menjaga dan menguatkan orang terdekat kita. Orang terdekat tidak hanya keluarga ya, tetangga kita, anak-anak remaja di sekitar kita gitu. Dari kader jiwa ini bisa lahir dari kader teman sebaya di sekolah atau di kampus, di kader kesehatan, misalnya di kelurahan gitu ya, yang sangat peduli dengan kesehatan, dengan PKK misalnya. Kader itu bisa kita latih dari mereka, sehingga kemudian menjaga kesehatan mental tidak hanya di ranah mereka-mereka yang sangat akademisi banget gitu, tetapi menjadi sangat apa ya familiar bahkan bagi ibu-ibu rumah tangga yang hanya di rumah misalnya, yang pengasuh anak yang mungkin memang tidak memilih jalan untuk bekerja di luar rumah misalnya seperti itu. Tidak lagi tabu untuk membahasakan bahwa "Ih, saya stres ya, saya kok rasanya nggak bisa tidur ya, saya harus kemana gitu." Tidak lagi di kalangan akademisi atau mereka yang pintar-pintar aja gitu. Kader akan membantu pasien atau tenaga profesional untuk melakukan deteksi dini. Makanya tadi ya, deteksi dini 3L itu bisa dilakukan oleh kader, dilakukan oleh masyarakat sekitar gitu. Referensinya adalah di WHO, di modulnya WHO, Live Life. Gitu. Bapak dan Ibu bisa membaca itu. Mungkin nanti setelah ini agama akan bikin itu juga ya. Tadi soalnya sudah disinggung-singgung sama Mas Tomo nih. Gatekeeper-nya mau dilatih nih kayaknya. Nah, kita tunggu aja gitu ya. Karena kita semakin tahu bahwa Kemenkes nggak bisa kerja sendirian, rumah sakit, kepolisian nggak pernah bisa kerja sendirian. Kasusnya tadi aja sampai segitu, ribuan, itu baru 1 tahun gitu ya. Yang under reporting aja sampai 850% sekian, yang kayak gitu. Nah, kita harus mulai berani untuk melibatkan diri kita untuk tidak juga merasa bahwa emang mereka paham ya kalau saya bahas kayak gini di RT misalnya atau di RW. Emang ibu-ibu itu paham ya? Eh, sebelum itu ternyata kita sudah menghakimi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengajak mereka berkontribusi ketika kita pun sendiri tidak yakin dengan kemampuan orang-orang di sekitar kita. Ini menjadi PR juga. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi implikasi dari munculnya ide dan atau upaya bunuh diri. Karena saya di Badan Narkotika Nasional, seringkali banyak sekali mereka yang saya periksa di dalam kasus hukum maupun yang rehabilitasi secara sukarela gitu ya. Ketika mereka menyalahgunakan psikotropika, misalnya jenis alprazolam, kemudian ganja sintetis gitu ya. Ketika dirunut ke status psikiatrinya, ternyata mereka sudah seringkali muncul kepikiran untuk mengakhiri hidup. Bahkan beberapa kali ada yang sudah mencoba untuk melukai diri ya, meskipun tujuannya bukan untuk mengakhiri hidup. Karena mereka tidak mendapatkan pertolongan, kemana mereka mencari itu mereka nggak tahu. Akhirnya kemudian mereka memilih jalan untuk mengonsumsi psikotropika secara ilegal. Nah, ini satu implikasi yang kita juga perlu pahami bahwa kader-kader atau kita dalam komunitas, dalam keluarga, lingkungan, itu juga perlu memastikan bahwa masyarakat atau komunitas siap untuk merujuk apabila ditemukan implikasi lain dari perilaku bunuh diri. Tidak hanya tentang kesehatan mental, misalnya kemudian perilaku seks beresiko. Saya harus membawa mereka kemana? Seperti itu. Karena kan mereka yang merasa apa ya atau melakukan bunuh diri itu kan mereka yang memang sudah merasa putus asa. Mereka yang merasa sangat kesepian. Ketika tidak punya teman, maka psikotropika atau obat-obatan, alkohol bisa menjadi teman mereka. Nah, ini juga yang perlu eh, apa ya menjadi perhatian bahwa oh, ketika seperti ini mungkin ketika teman-teman melakukan pendekatan juga bisa dilihat ke sini. Gitu ya. Jadi kita bisa membangun masyarakat kita, komunitas kita itu menjadi satu komunitas yang sehat sehingga orang yang tinggal di dalamnya pun menjadi ikut sehat gitu. Seperti itu. Nah, nah ini self care seringkali ya ini yang digaung-gaungkan nih. Bagaimana kemudian kita aja pusing kok suruh ngurusin, suruh saling menjaga, menguatkan. Kita aja butuh dikuatkan misalnya. Nah,
seringkali kita juga perlu yang namanya self care, hiruk pikuk ya. Sosial media dewasa ini sangat sangat nggak oke menurut saya. Dia bagaikan dua mata pisau gitu ya. Nah, kelelahan secara pikiran dan emosi butuh yang namanya self care, ada tidur yang cukup, nutrisi dan hidrasi, kita minum air putih, jangan pernah melupakan nutrisi dan hidrasi. Tidak harus mahal. Makan makanan yang kompleks gitu ya, ada karbonya, ada proteinnya, gitu. Kemudian ada sayurannya dan lain sebagainya. Air putih, jangan sampai lupa gitu. Karena kalau hidrasinya kurang, nanti emosi kita seringkali juga nggak oke gitu ya. Olahraga apapun, melakukan hobi jalan kaki, berenang, yoga, apalagi yang sekarang padel ya. Kalau sekarang itu hitsnya gitu, tenis kayak gitu ya. Kemudian relaksasi, mindfulness, kalau yang sudah sering mempraktekkan, dilanjutkan. Kalau yang belum, silakan mencoba. Itu sangat asik gitu. Kemudian batasi doom scrolling. Jadi dewasa ini mulai muncul isu ini gitu ya. Scrolling itu ternyata bisa meningkatkan eh, potensi seseorang itu mengalami satu kondisi mental yang tidak stabil hingga munculnya ide bunuh diri. Karena apa? Kita hidup di satu sosial media yang kita itu kalau love, kalau nggak suka langsung scroll. Jadi kita terbiasa untuk menerima hal-hal yang baik-baik atau yang kita suka. Jadi ketika kita nggak suka ya udah diabaikan gitu. Kita tidak terbiasa secara mental untuk melatih menerima hal-hal yang tidak kita suka. Nah, kondisi ini kan nggak bisa. Seringkali hidup kan memberikan kita kondisi yang nggak kita suka ya, kayak gitu. Nah, kondisi yang sangat suka dengan love, suka, oh berapa sih followersku, berapa yang nge-like, oh kok sedikit sih. Nah, kalau sedikit sedih rasanya, ya kan, kok cuma sedikit, apa aku nggak bagus ya bikin kontennya. Padahal ya memang mungkin sedikit yang terdampak gitu ya. Tetapi sudah mulai muncul overthinking sehingga kemudian membuat kita ingin selalu mencitrakan diri itu baik. Padahal mungkin lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi kita batasi screen time kita. Kemudian ini adalah satu kata-kata mungkin habis ini juga selesai ya Mbak Ratri ya. Jadi saya mau mengingatkan bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita gitu ya. Bahwa cerita kita, hidup kita, malam kita, luka-luka kita, harapan kita itu semuanya berharga. Nggak ada yang boleh ketinggalan. Tidak ada yang boleh merasa bahwa saya mau sukses tuh sendiri, saya mau bahagia sendiri. Jadi kita harus tetap hidup, tetap menjadi seorang makhluk sosial yang apa ya bermanfaat. Kemudian satu hal ini ya yang paling efektif untuk mencegah suicide adalah bicara, cerita. Media sosial saat ini membuat kita jarang sekali bercerita dengan orang-orang terdekat kita. Kita merasa sudah cerita lewat DM Instagram, chat by WA gitu ya. Tapi ternyata ketika bertemu kita jarang cerita. Nah, kita mau lagi meningkatkan kemampuan kita bercerita gitu. Harapannya adalah stay, tomorrow needs you. Gitu ya, kita selalu berikan pelukan untuk mereka, berikan hati, telinga kita untuk mereka. Gitu. Meskipun kita kadang-kadang merasa bahwa nggak sanggup ya untuk mendampingi atau merasa sangat lelah, tetapi kita yakin harapan itu selalu ada. Gitu. Kadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah cahaya kecil untuk menemukan jalan keluar. Jadilah flashlight, gitu ya, yang menerangi, bukan api yang membakar dan menghakimi. Gitu. Eh, ini dari saya, Mbak Ratri, dan teman-teman semuanya. Harapannya adalah apa yang saya sharingkan, saya ceritakan gitu ya, saya bagikan itu bisa berdampak. Nanti mungkin kita sambung lewat sesi tanya jawab. Begitu, saya kembalikan ke Mbak Ratri. Terima kasih.